Kalau ini kira-kira cara maknya ini berdiri kah atau jalan duduk kah? Berdiri kah apa jalan duduk? Allah, kenapa hari ini tidak hadap dengan mulai? Mohon izin malah sebelum mulai salam komunitas dulu. Kolek sudah. Tolong semuanya siswa-siswi angkat tangan kedua-duanya. Semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Gerakan tangannya kuat. Semuanya tangan. Ya lebih kuat lagi. Sekarang pegang dagu. Nah, berarti kurang connect nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau didengar dari jawab salamnya nih, kinanya yang di sini nih belum makan lah. Ada semangat. Ulun beri pantun lah biar semangat. Boleh? Bilang cakep lah. Ya. Hari dingin makan langsa. Makan langsa 10 biji. Jawab salamnya belum semangat, ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pantun seraganya semangat jawab salam. Dengarkan pantun lagi. Hari siang makan langsa. Makan langsa 100 biji. Jawab salamnya sudah semangat, mudah lakas belaki. Ayo, ini pantun saya laki dan dunia. Dengarkan pantunnya. Haji Sulam jualan nampan. Yang jawab salam tambah tampan. Ini saya beginian. Dengarkan pantunnya terakhir sebelum mulai. Ada si Ahmad nanti di kolam. Adalah Ahmad pertama. Lagi. Ada si Ahmad nanti di kolam. Nanti di kolam pakai baju batik. Yang jawab salam tambah cantik. Ya, kita memang lawan kadang-kadang kita tuh punya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin ba'da an aqul a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan innama bu'istu mu'alliman. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Yang ulun hormati dan sama-sama kita muliakan guru-guru, wabil khusus guru agama yang hadir, Pak Hasbi dan Ibu. Yang hormati juga daripada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dan seluruh Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf dan mahasiswa siswi KKN yang puas-puas bersama. Dah kawin belum nih? Dah kawin belum?
dan seluruh anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah kita dikumpulkan pada pagi hari ini di musola ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, zuriatnya maupun pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu Guru, sebelum memulai ceramah, ulun izin perkenalan dulu biar ulun tahu siapa ulun sebenarnya. Nama ulun Asfian Nur. Jujur ya Bapak tadi, Asfian Nur. Nama Instagram ulun Asfian Nur 18. Jujur. Nama Facebook ulun Asfian Nur. Nama YouTube ulun, channel ulun sudah 3.000 lebih subscribernya. Asfian Nur juga. Jangan lupa ditonton, like, subscribe, dan share. Itu nama ulun. Ulun jujur ya Bapak tadi dari Sanggurang Kesal. Alhamdulillah sekolah di Raha dan tinggal di sini. Dan ulun statusnya saat ini masih belum bersuami. Kamu bebini pun jauh. Dan ulun saat ini mengajar juga di SMP N1 Amutai Utara, SMPN 3 Amutai Utara, dulu SMPN 7 Pasar Senen, dulu SMPN 1 Babirik, dulu juga SMPN 2 Babirik. Dan dulu juga dosen di SMK Amutai. Dosen ilmu tajwid dan pelajaran metode makroji. Nah, saya pun tahu lah. Nah, itu sekilas perkenalan tentang lo. Jelas sudah kira? Jelas. Oke. Sudah jelas ya. Tenang kita lanjutkan perkenalan. Tolong simak baik-baik ceramah ulun karena mohon maaf ibu bapak. Ulun biasa ceramah diundang daerah Tanjung, daerah Awayan. Di sekolah-sekolah itu ulun biasanya bila suruh ceramah memberi hadiah surprise. Khusus sekolah TK, MI, SD, SMP. Yang itu ada. SMP juga ya. Tolong asisten bawakan hadiah. Inilah bagi bisa menjawab ya selama ini ceramah jauh-jauh ceramah yang bisa memberikan hadiah paling boleh jawabkan. Kalau boleh boleh. Ini hadiahnya lah bukan hadiah kaleng-kaleng, dikemas dengan penuh kasih sayang. Sabun. Dan Bapak, kalau yang bagi bisa menjawab nih pertanyaan yang paling berat dapat hadiah khusus lain. Kita berangkat ke umroh bagi yang mampu. Hari ini ulun izin Pak sampai jam berapa? Ini arahnya kalau penceramah garing kan. Mohon maaf, ulun tadi lupa menyebutkan yang ulun banggakan daripada pembawa acara, Masya Allah. Pembawa acaranya getar-getar. Dan lebih mantap lagi Korea yang dari mengaji. Sudah kawin belum? Mantap suaranya. Ini padang mana? Letek itu nanti. Amin ya Allah. Dan luar biasa lu bangga juga daripada tadi itu kata OSIS yang hukum penyampaiannya. Luar biasa. Masya Allah. Dan seluruh jemaah yang hadir ulun muliakan, ulun bangga hari ini jemaah yang hadir banyak nih, 10.000 lebih. Kalau tolong Bang Sajid Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Ulun kita mengisahkan tentang kisah Nabi, ya kan? Ya. Nabi siapa? Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu perlu kalian ketahui umurnya berapa tahun kan? Anak pulang kan? Berapa? Gom. 63. Nah, jadi lu hari ceramah selama 63 tahun. Oke, baik, kita mulai ceramah kita tentang dalil dalam Al-Quran sudah dibacakan tadi. Sekarang dari berbagai sejarah. Oke, siap dengarkan? Disebutkan dalam kitab tarikh sejarah. Ringkas cerita, akhirnya Abdullah ini dijodohkan dengan seorang perempuan kampung yang bernama Aminah ini binian kampung. Yang mana Aminah binian kampung itu mas. Nah kayak ini. Bening, glowing up. Sehingga pada waktu itu Abdullah dijodohkan dengan Aminah. Akhirnya ketika mereka menikah, banyak yang mendengar kabar tahajud. Abdullah kawin dengan Aminah. Gila kau Aminah. Tak kaget mendengar kenapa orang yang bagus akhlaknya, tutur katanya, pribadi yang sopan menikah dengan seorang perempuan kampung yang luar biasa. Bayangkan, Abdullah menikah dengan Siti Aminah itu ketika beliau itu hamil, betianan, mengandung, bunting. Salah. Dia salah hamil. Ketika Aminah itu hamil, mengandung itu, ini yang luar biasa kita tahu. Ada kejadian luar biasa. Apa itu? Terjadilah namanya irhas. Keadaannya tidak bisa terjadi ke orang biasa. Apa contohnya? Ketika dia hamil itu merasa nyaman, ringan, kadang tinggali. Namun ada kita bila hamil itu bisa yang namanya ngidam, bisa namanya muntah-muntah. Iya kan? Yang hamil ya, hamil. Aminah luar biasa. Sudah ada hal yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam tarikh, disebutkan dalam kitab namanya Al-Aqiq Al-Maktub karya Syekh Syafir Rahman Al-Barakuni, Sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad itu memang dari penasab yang mulia. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim AS. Bayangkan dari keturunan orang yang mulia. Makanya Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan itu luar biasa. Kalau Nabi Musa ketika dilahirkan, setelah dilahirkan dihanyutkan di sungai Nil. Nabi Ibrahim setelah dilahirkan disimpan di dalam goa. Nabi Isa ketika dilahirkan berkata surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah. Bukannya sombong, dasar bagus. Aku hamba Allah, kata Nabi Isa. Nabi Muhammad ketika lahir tanpa kata-kata, tapi langsung dengan perbuatan sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Sujud syukur memuji Allah ka'annahul badru fi tamamih. Wajahnya laksana bulan purnama. Nabi ketika langsung sujud, langsung praktek perbuatan. Kalau Nabi bisa berkata aku hambanya Allah, Nabi Muhammad langsung dengan praktek perbuatan. Makanya inilah perbuatan itu lebih mantap dibandingkan kata-kata. Yang sering mengucapkan I love you akan kalah dengan yang sudah datang melamarmu. Yang datang bos datang coklat akan kalah dengan yang datang bos makan alat sholat. Nabi Muhammad langsung praktek perbuatan. Itu Nabi lahir sujud, kita lahir. Ya kan? Adalah yang lahir karena menangis. Bila karena menangis, antara dua biar. Namun karena bisu karena meninggal. Bilanya mati, itu saja binatang. Dia aku tambah. Utuh hari ini mati modal. Gunakan kata yang bagus ya.
Tuh luar biasanya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ketika Nabi lahir ke atas permukaan bumi ini, itu luar biasa. Alam menyambut dengan suka gembira. Bahkan ketika waktu Nabi lahir, itu ada hal yang luar biasa. Patung-patung yang disembah itu hancur berguguran. Api yang disembah bangsa Persia pada waktu itu. Kenapa? Karena lahirnya seorang Nabi yang mulia. Maka ya wajar kalau kita hari ini memperingati Maulid. Kenapa? Orang yang paling mulia. Ya perhatikan, kalau ada nama Allah, sebelah kanan, sebelah kirinya nama siapa? Nama Muhammad. Yang jadi pertanyaan, kenapa bukan nama Nabi Adam alaihissalam? Padahal Nabi Adam Nabi yang paling pertama. Kenapa bukan Nabi Isa yang konon bisa menghidupkan orang sudah mati? Kenapa bukan Nabi yang lain? Tahu mau tahu kenapa? Karena Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, diakui oleh seluruh alam ini. Bahkan seorang Muslim bernama Michael Hart menulis buku tentang pengakuan Nabi Muhammad orang paling mulia is the best, nomor satu paling baik. Dalam buku beliau berjudul The 100 Thinking of the Most Influential Person in History. Seminggu menghafal beliau. Yang artinya 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia di dunia ini. Nomor satunya Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Non Muslim mengakui dia paling unggul. Jadi wajar keperingati maulidnya ini. Kembali ke sana tidak. Dikasih cerita ketika Nabi mulai besar, akhirnya pun Nabi waktu itu diasuh oleh ibunya, tak lama ibunya meninggal. Siapa yang langsung setelah itu? Halimah. Itu musuhnya. Siapa? Pamannya kah atau kainya? Kainya. Siapa namanya? Abdul. Tak lama Abdul Talib pun meninggal dunia. Akhirnya pun diasuh oleh pamannya. Siapa namanya? Hah? Itu siapa? Abu. Sampai umur Nabi berapa tahun, belasan tahun, Nabi pun akhirnya ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam, Syria. Disitulah Nabi luar biasa mendapatkan pelajaran luar biasa. Apa? Karena Nabi diajarkan, dididik di situ tentang bagaimana caranya kita bekerja dengan jujur, berdagang dengan jujur. Sampai umur Nabi kurang lebih selawi tahun. Kalau selawi tahun 26 tahun, akhirnya Nabi pun menikah dengan Siti Khadijah. Nabi menikah dengan Siti Khadijah, itu maharnya bukan kaleng-kaleng, unta. Berapa ekor untanya? Ada dalam riwayat mengatakan 20 dan 25 unta. Hanya itu jujuran Nabi. Luar biasa. Kita kawin, paling berapa jujurannya? 30 kecil, 50 kecil. Wah, mau kawin jujuran semiliar. Mau kawah. Nih, ulun beri amalan saja jinian yang belum kawin, supaya kas kawin seperti Khadijah. Dengarkan amalan supaya kas kawin, dengarkan jinian, catat jujur amalnya. Khusus yang KKN belum kawin, yang SMP di kampus lagi, atau guru-guru yang belum kawin nih. Amalannya apa? Nih amalan yang khusus agar ginian agar dapat kawin. Silakan direkam di video. Amalan agar cepat dapat jodoh, dapat kawin khusus agar ginian. Amalannya kadang terlalu panjang, kadang terlalu banyak, dan atau kali. Amalannya ialah giniannya dimurahi jujurannya. Gaya gue ini jujur, ini Nabi Umar memberikan amalannya. Apa amalannya? Membaca surah Al-Qasas ayat 24. Apa bunyinya? Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dibaca 40 kali imbas sembahyang asar. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mengharapkan suatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Itu amalannya supaya cepat dapat jodoh. Lakian boleh diamalkan, ginian boleh. Khusus yang sudah lulus sekolah, ya saya mengamalkan. Ini kawin kemudian. Mudah itu pada yang makan ulun misalkan kelebihan saudara. Jawab saya terima. Belum lagi nah,
Robbi ini lima anzalta ilayya min khairil kathir. Bukan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 24. Dibaca 4 kali ba'da sembahyang. Setelah Qasas. Jangan lupa bapak sudah kawin mama kan ulang. Baik. Ini 2 kali. Nah, lanjut bisa nanti tadi. Nabi itu menikah dengan Siti Khadijah. Bayangkan, wanita mulia menikah dengan seorang laki pria. Ini misal aja, siapa namanya nih? Wawan Wahyudi. Ahmad Ikhwan Wahyudi. Misalkan kawin lawan ketua OSIS yang namanya. Alis Rahman. Ujar si Wahyu mencet bini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujar Wahyudi. Iya, hari ini tadi itu tuh bola acara kemudian SMP. Dibalas bini tinggi yang. Ujar Wahyudi kalau balas. Dulu dia ketiduran ceramahnya tuh nyaman dengan. Dibalas lah dirinya. Tinggi yang lain jarak puas beneran. Ayo bayangkan, Nabi dengan Khadijah menikah dengan seorang perempuan yang mulia, perempuan yang cantik luar biasa. Nabi ketika menikah dengan Khadijah mendapatkan seorang anak. Berapa jumlah anak Nabi dengan Khadijah? Ada yang tahu? Ada anak dengan istri yang lain jadinya tuh sebutkan lakian Nabi yang laki siapa? Kan ada 7 loh, lakian bertiga sebutkan siapa namanya? Sip. Wah lawan Ibrahim. Yang binian pulang siapa namanya? Yang binian Fatimah, Yusuf, Zainab lawan sini. Jadi empatlah nama anak Nabi yang binian. Ulangi lagi tadi. Siapa ayo? Nah, Fatimah lawan Umi. Nabi itu terus ingat sejarah Nabi. Tuh. Nah, ketika Nabi menikah dengan Khadijah itu luar biasa. Nabi mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena Khadijah merupakan seorang perempuan yang baik luar biasa. Tutur kata lemah lembut dan bagus akhlaknya. Kenapa? Karena Siti Khadijah mencontoh akhlak Nabi. Kayak apa Nabi? Digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Imran juz 4 surah yang ke-3 ayat 139. Dengarkan bunyinya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu Nabi dalam ayat itu digambarkan. Khadijah mencontoh Nabi.
Itu Khadijah istri Nabi, contoh akhlak suaminya. Kita umatnya harus seperti itu juga. Yang pertama dalam ayat ini diceritakan akhlak Nabi itu liltalahum, berlaku lemah lembut. Nabi itu kada kasar. Nabi itu kada kasar kata-katanya, lemah lembut. Dengarkan dialah lemah lembut, bukan lemah gemulai. Ngerti lah. Dan dalam hukum fikih itu kada boleh diniat itu melembutkan suara, apalagi maaf ketika bertemu dengan bukan mahram. Contoh misal di diniat anak bujang-bujang deh kalau SMP lah. Di rumah sorangan ada orang datang, misalkan lakian minta amplop sumbangan masjid. Assalamualaikum. Maka kita dianjurkan menjawabnya yang bujang-bujang lah. Dengan suara kita ditafhim, ditebalkan, digaraukan. Waalaikumsalam. Supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi fitnah. Memang bila kita suara lembut itu lagi bisa heng-heng katanya. Muncul hawa nafsunya. Contoh, misalkan ya, pian ngelawang berdasarkan dok. Begini sih, bukai lawang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mari dia. Ingatlah jangan sampai nangis. Ingat ya, boleh. Apalagi sampai ini. Waalaikumsalam. Ya kenapa? Kita sumbangan. Masuk aja biar. Itu mengundang hawa nafsu lagi, hati-hati. Makanya dia ingatilah jangan sampai nangis. Apalagi kakak SMP. Bila lawan pacar jangan berlemah lembut kata-kata. Adalah yang pacaran lah, pacaran lah. Banyak ya Allah. Kalaupun kiannya lah kadang pacaran luar biasa. Kalau misal ustazah nih tidak kada berpacarannya wajar di pondok pesantren binian sebenarnya. Tapi kalau ada anak SMP tidak pacaran, misal anak SMP latihannya putih, bungas, juara Santos kelas. Pokoknya seberatan dia SMP ini kan aku pacari dari. Imbapan aku lo lagi aja. Saya barangnya lagi itu. Ada boleh gitu kan. Ada yang kita apa nama kalian perkuliahan. Lakian, tapi kita minum banget. Ini baru di lawan dia. Oke. Ingatilah jangan berpacaran. Siap? Siap. Yang punya pacar angkat tangan. Jujur saja, jangan dusta di depan kita. Yang punya pacar angkat tangan. Yang ada payu, ada pacar. Ayo, yang punya pacar bukan ulun. Hari ini, Hari ini, Bupati teman, biarkan ayah. Hari ini, pacar saya akan saya putuskan selamanya. Nangis. Jangan berkenallah supaya setelah jujur. Anu satai ulunnya sudah memutuskan pacar ulun, cuma ulun belum bisa move on dari diri. Ini bisa melupakan teman indah bersamanya. Ya kan? Apalagi yang berpacar-pacaran ini baru ya Allah, urusan nemui baik. Bekiau tuh mama papa. Coba bayangkan, kayaknya mama papa bekiau. Dilakukan putus jadi janda. Tapi saya nolak, jangan mention. Coba rajin lah, biasa pun rajin, sudah tetap yang anak. Maka pulang bisa banget kalau Joni latihan yang menggoda diniannya. Assalamualaikum ukhti. Halo, waalaikumsalam akhi. Udah lagi menggombal. Abah pian
Ialah seorang petani. Kok tahu jadinya? Karena kau telah menanam benih-benih cinta di hati. Awaslah, hati-hatilah, di akhir zaman ini banyak playboy cap alim. Dia berkopi hai, namanya buaya berkopiah. Yang masih impian sayang-sayang, ujarnya. Kita malam ini tahajud bareng ya. Kalau bangunkan pian. Bininya ini kan lalu GR. Masya Allah perhatiannya kan Allah. Terkena jeratnya oleh para buaya-buaya. Gombalan itu menghanyutkan mulut pian. Nah kenapa pian gombalan pula? Bapak kamu petugas PLN ya? Ujar Dina. Kok tahu? Karena kau telah menerangi hatiku yang galau dan gelap selama ini. Urut sanung, sanung juga. Urut dari ini keturunan payung ya. Banyak Dina kalau ulun. Cuma ulun tingkah. Tujuan sudah bisa. Memang dari orang buas. Itulah jangan berpacaran dengan itu. Oke, kembali kisah Khadijah. Dan ketika Khadijah dengan Nabi Muhammad, itu luar biasa perjuangan dakwah Nabi dibantu Khadijah. Kenapa? Karena mempercayai Nabi. Tadi yang pertama, lil talahum, berlaku lemah lembut. Nabi lah diumpati, jangan kasar, jangan pemandangan tuh kasar, pedas. Mohon maaf lah, banyak kurang adab makanya kita nih lawan perempuan. Harus lemah lembut lawan perempuan. Bapak misalkan masuk ke kelas, itu hormati sendiri. Assalamualaikum nak, berdiri kan yang kehormatan guru kan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nangka itu jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus hormat orang guru. Bila ketemu guru itu diajarkan cium tangan. Yang lagi sama-sama latihan. Cium tangan bapak, cium jujur. Nah bolak balik. Tapi jujur mencium, jangan bingung saat kayak kita cium. Tiba sama tujuan kan jujur. Beri salam lawan tujuan apa? Itu ada yang luar biasa. Nabi itu dia lemah lembut, berkatanya kada kasar. Makanya nih, yang sering berkata kasar, berkatanya kada baik dari sekarang. Oke, silahkan di restart kembali, buang semuanya. Oke siap? Jangan lagi ada kata-kata mohon maaf. Terus yang mendengarkan akan sekolah lupa. Dasar ini lawan hewan AMJK. Iya kada? Dasar anjing. Enggak boleh. Setelah enggak boleh. Nah, jadi inilah lagi berkata kasar seperti itu. Laki sama juga. Nah, gitu nih. Tuh, yang pertama, lil dalam lemah lembut tutur kata, bukan lemah mulai, paham? Jawab Pak, nak siap gue kan PR, inggi Pak, inggi pun nanti jangan. Ayo Pak, PR harus boleh. Nah, awas. Ingat ya, itu yang pertama. Dalam ayat tadi Nabi digambarkan dan Khadijah istri Nabi Muhammad juga. Apa itu? Wa'fu anhum, Nabi itu suka memaafkan. Nabi itu suka maafkan meskipun orang belum minta maaf. Nah, ini kawan pian ada salah berkelahi, dimaafkan. Membayar kesalahan kawan pian menikung pacar lagi Pak. Kesalahan kawan dimaafkan, jangan sampai berkelahi. Nya suada pian mulai ulun imbah leting habis, ketampar karena kan. Aduh ini kawannya gara-gara Pak kawan membuli. Makanya kawan jangan dibully, jangan dibully ya. Itu bujur. Dimaafkan kesalahan kawan. Nabi itu pemaaf. Fa'fu anhu, suka memaafkan. Ayo, yang pernah punya masalah lawan kawannya, dari sekarang gue mengajak, ayo kita minta maaf lah, jangan lagi berkelahian lah. Oke siap? Oke siap? Siap? Bilang siap enggak? Siap. Oke, memberi yang biar semangat nih. Kalau belum bilang gini lah, SMPN 2 Amutai Tengah. Belum, silakan ya. SMP 2 Amutai Tengah. Belum sabar. Dengarkan terusnya. SMP 2 Amutai Tengah luar biasa, beradab, berakhlak. Allahu Akbar. Siap? Ulangi. SMP 2 Amutai Tengah. Allahu Akbar. Ulangi.
SMP yang dua muda tengah beradab berhalal Allah Akbar. Oke, lagi siap. SMP yang dua muda tengah beradab harus ada ialah semangat kita sebagai beradab yang baik seperti ini. Itu Nabilah fa'fu anhum, suka memaafkan. Yang ketiga Nabi dalam ayat ini dikatakan apa? Wastaghfir lahum, Nabi itu suka memintakan ampun. Nah, makanya anaklah bila kalian berdoa itu mintakan ampun. Soalnya ampun. Maaf salah. Allahumma ghfirli salah. Bagus. Ditambahi kawan-kawan kita mintakan ampun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan amat ya Allah. Yang selama ini dia telah menzalimi diriku ya Allah. Nah, itu didoakan kawan. Jangan sampai kita lawan kawan kadang mendoakan. Kenapa? Karena itu bukan ahlak Nabi. Itu Nabilah suka mendoakan orang lain. Yang keempat Nabi dalam ayat tadi apa itu? Wasyawirhum fil amr. Nabi itu suka bermusyawarah dalam berbagai urusan. Makanya bermusyawarah, bertukar pikir, berkompromi, jangan egois. Ini ke OSIS, bila rapat kompromi lawan kawan-kawan, apa program kita ke depannya? Kita ingin membuat jembatan di SMP, ingin misalkan membuat di SMP ini ada kegiatan ini, itu bagus. Jangan egois. Kompromi lawan kawan, bermusyawarah dalam berbagai urusan itu Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang terakhir dalam ayat ini. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Setelah selesai proses ini semua, maka bertakwalah kepada Allah. Itu Nabi Muhammad. Artinya Pak, berserah diri kepada Allah. Kita ini sudah berat lemah lembut, suka memaafkan, memintakan ampun, bermusyawarah dalam berbagai bentuk kegiatan. Terakhir, bertawakallah kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Agar apa? Agar kita ini dapat menyelesaikan semua permasalahan kita. Siap? Itu anak Nabi dalam ayat tadi. Lagi kisah Nabi. Ya ulun taib bila berceramah pada yang jamaah. Bila ulun sudah terlalu lawas, hanya kasanti gampang. Guntian pura-pura batuknya. Belum sampai sejam lah. Kurang lebih sudah waktu 10 menit lagi. Lanjut. Lanjut kita habiskan kisah Nabi tadi. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sampai berumur 40 tahun, Nabi menerima wahyu pertama. Di mana tempatnya? Di Gua. Ingatlah Gua Hira. Jangan ditambahi taba awalnya. Di Gua Hira, hati-hati bukan Gua Sur. Jelas berbeda. Apa ayat pertama yang Nabi terima wahyu? Surah apa? Al apa? Sampai apa tenan? Kenapa? Kenapa tenan? Ya. Jangan lupa. Salah kenapa? Muncul terus ya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo nak. Ya. Nah, masya Allah. Nah, tepuk tangan berkali ya. Makan geman deh. Nah, inilah ini berani nih. Biar sebutkan biar pas. 9. A atau B atau C? B. B, masya Allah. Hafalannya berapa juz? Hafalan jadi 35 juz, masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tangan, masya Allah. Mantap lagu dan menghanyutkan. Tinggal kita bujurnya kasih saja. Dapat hadiah. Nah, hadiahnya ini jangan langsung dibuka sini, oke? Dan lagi.
ayat ini jangan sampai kalian posting di sosial media. Kira ada yang diri. Jelas, jelas. Foto dulu. 1, 2, 3. Kayak lagi boleh? Satu, dua, tiga. Tangan dulu mulai. Ya, silakan kembali ke alamnya. Tapi udah terima ya. Bukan siapa namanya? Mahfuz, masya Allah. Ini pengarang pendiri pesantren Pemangkih. Kayak Mas Amin, masya Allah luar biasa. Bukan yang mahfuz, gua yang bagus bacaan. Yang lain bagus juga. Boleh dites bacaannya boleh? Tadi kan bacanya bagus nih. Boleh yang lain bacanya boleh? Apalagi boleh? Oke, dulu tes hafalan bacalah. Ini latihan ginian bagi dua gua lah. Nah, jadi cukup anak menyambung ayatnya. Yang lain dia aja. Yang pertama untuk dinian sambung ayat. Siap nak? Dengarkan ayatnya latihan beliau. Jangan mubati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bersama. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus, tadinya kolahnya jelas apa kubro. Sekarang dia lagi ya. Iya, misalnya kayak enggak kedengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Terus kena. Ayo penasaran. Sadaqallahu lazim. Ya gue bisa, tapi tawadu lagi nih. 30. Oke, nih sambung ayat di 30 jadi. Oke, 30. Sambung ayatnya lah, dengarkan. Diam. Sambung ayatnya. Minal jinnati wan nas. Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan meriah buat kita. Ringkas cerita Pak yang sudah sampai kepada wafatnya Nabi. Ketika Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari surah Allah, akhirnya tak lama pun berapa tahun lagi berdakwah, Nabi pun hijrah ke kota Madinah. Pada umur berapa tahun? 50 tahun Nabi hijrah ke sana. Pada waktu itu anak baru namanya ada pemberitahuan pengumuman tentang penamaan tahun. Makanya Nabi lahir itu bukan tahun Hijriah, tapi tahun dengan tahun peristiwa kejadian. Tahun apa Nabi lahir? Tahun Gajah. Kenapa? Karena pada waktu itu ada raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mengenai peristiwa itu tahun Gajah. Seandainya waktu itu mungkin tahunnya tahun kambing, jadi tahun kambing gitu lahir. Tahun Gajah. Nah, ketika Nabi umur 50 tahun hijrah ke kota Madinah, ahli sejarah berbeda pendapat mengatakan Nabi berdakwah mengatakan 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan ketika Nabi umur sampai 50 tahun lebih di kota Madinah, Nabi pun berdakwah luar biasa dengan para sahabat Nabi yang 4 orang itu luar biasa. Siapa namanya? Utsman, Ali bin Abi Thalib. Iya. Berurutan dari yang pertama siapa? Abu Bakar. Iya. Terus yang kedua Utsman bin Affan. itu dulu. Umar bin. Nah, yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Nah, yang keempat Abi Thalib. mantap, luar biasa. Itu 4 sahabat Nabi yang luar biasa. Menemen dakwah Nabi luar biasa sampai dakwah Nabi ke negeri kita ini. Berkat apa? Bantuan para sahabat. Makanya jangan pernah meremehkan yang namanya sahabat. Itu orang luar biasa paling berjasa dari diri kita. Ingat itu. Dan ketika Nabi kurang lebih beberapa tahun sampai 10 tahun di kota Madinah, akhirnya Nabi pun sampai sakit.
dan Nabi pun meninggal dunia. Ketika Nabi meninggal dunia itu dahsyat luar biasa. Alam ini bersedih. Kenapa? Orang paling mulia di atas permukaan bumi meninggal dunia. Mohon maaf, kita waktu dulu guru Sukobul meninggal luar biasa. Ya, bayangkan itu hanya alim ulama, wali Allah. Apalagi yang meninggal nih Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketika Nabi meninggal, itu banyak hal yang luar biasa. Para sahabat bersedih, para sahabat menangis. Sedih. Orang yang dicintai meninggal. Nih Pian, misalkan pacar meninggal, sedih lah. Ada bisi pacarnya. Ada, jujur. Nah, misalkan Pian ada orang yang Pian kagumi di SMP ini, mas dininya meninggal, Pian sedih atau senang? Sedih. Kenapa? Bagus orangnya. Nah, itu pun Nabi bersedih waktu itu luar biasa. Akhirnya Nabi meninggal ketika di usia berapa? 63 tahun. Itulah kisah sejarah Nabi yang kisahkan. Intinya Pak, kesimpulan ambil 5 akhlak Nabi tadi yang diceritakan dalam ayat tadi. Apa yang pertama? Lil talahu. Nabi itu berkelaku lemah lembut. Yang kedua, fa'fu anhum, suka memaafkan. Yang ketiga, wastaghfir lahum, suka minta ampun. Yang keempat, wasyawirhum fil amr, suka bermusyawarah. Yang kelima, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. The time is over. Waktunya telah memisahkan kita. Terakhir, pertanyaan untuk satu kado. Ini kado terindah dari dulu. Ini kadonya khusus kalian ginian. Yang lakian jangan menjawablah, tutup telinga dunia. Binian, dengarkan pertanyaan ulun, jawab jujur. Bila jujur dapat menjawab, ambil hadiahnya. Oke, siap? Oke, dengarkan pertanyaannya. Bila bisa katakanlah, oke? Oke, siapa nama abah ulun? Oke, baik, begini aja lah. Nih, jujur. Siapakah nama sahabat Nabi yang juga sekaligus menjadi menantu Nabi? Siapa Nabi? Tetet, pertanyaan terbakar. Dan sekarang tepuk tangan dulu. Oke, siap lagi? Dengarkan pertanyaan selanjutnya. Oke, siap? Oke. Siapakah nama anak Nabi yang paling bungsu dunia? Ya, mana? Fatimah. Masya Allah. Ya, benar. Ini spesial hadiahnya. Makanan. Dinggo. Senyum besok ya. 2, 3. Sekali lagi boleh. Siap, 1, 2, 3. Iya, dapat. Ya, nak, silahkan kembali lah, silahkan kembali. Itulah hadiah spesial daripada guru. Karena kami tahadu saling memberi hadiah ke kalian, niscaya akan saling mencintai. Oke, baik, teman-teman semua, karena sudah 1 jam, Al-Fakir minta maaf, minta halal dalam selama ceramah ini ada kegayaan dan berlebihan, tapi memang kita dulu ceramah di mana-mana begitu supaya jangan menonton. Jadi sekali lagi minta maaf seluruh ibu, bapak-bapak atau para guru-guru yang lain yang minta halal. Kalau misalkan ada penyampaian yang menyinggung, tutur kata yang ada menyaman, minta maaf dari hati paling dalam. Semoga yang kita sampaikan ini sama-sama bisa kita amalkan. Amin ya robbal alamin. Terakhir, sama-sama untuk dengan sebuah pantun. Dengarkan pantunnya, oke? Siap-siap. Ada buah pepaya dimakan Luna Maya. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, tolong maafkan saya. Siap? Upin Ipin makan sambal terasi, ulun ucapin terima kasih. Ada tamu dari Balikpapan
insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Amin. Terakhir, akhir qauli wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.